7 ini kita akan membahas mengenai akuntansi penyertaan saham. Nah, akuntansi penyertaan saham ini seperti investasi pada saham. Sebenarnya sama dengan pencatatan di perusahaan biasa, yaitu ada dua metode pencatatan, yaitu cost method dan equity method. Cost method untuk pemilikannya yang di bawah 20%, sedangkan equity method untuk investasi saham yang kepemilikannya di atas 20%. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal aja ya. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2015, Bank Bintang melakukan pembelian saham ke PT PSP sebanyak 450.000 lembar dengan nilai parnya 10.000. Nah, harga yang terjual pada kurs 103%. Kepemilikan ini menempatkan Bank Bintang sebagai pemegang saham dengan kepemilikan 15%. Oke, karena di 15% berarti kita memakainya cost method. Pembelian saham dilakukan secara tunai. Terus pada tanggal 31 Desember 2015, PT PSP melaporkan telah memperoleh laba sebesar 8,6 M. Tanggal 31 Januari, PT PSP mengumumkan akan membagikan dividen dari laba yang diperoleh sebesar 70% secara tunai, dan pada tanggal 1 Februari 2016, PT PSP membagikan dividen tersebut. Oke, karena dia di sini 15%, berarti kita memakainya yang cost method. Nah, kalau di cost method itu tidak mencatat adanya pembagian laba. Terus yang kedua, mencatat adanya pembagian pendapatan dividen untuk dividen tunai, ya. Jadi jurnal tanggal 1 Januari 2015 adalah jurnal investasinya kan. Jurnalnya yaitu investasi saham pada PT PSP pada kreditnya adalah kas. Nilainya sebesar 4,64 M. Dapatnya dari mana? Dari 450 lembar dikali nilainya 10.000 dikali 103%. Nah, pada tanggal 31 Desember yang di soal dinyatakan bahwa PT PSP melaporkan telah memperoleh laba karena dia pakai cost method, sedangkan cost method itu tidak mencatat adanya pembagian laba, maka menjadi no entry. Terus pada tanggal 31 Januari 2016, karena adanya dividen tunai dan untuk cost method mencatat adanya pendapatan dividen, maka jurnalnya adalah piutang dividen pada pendapatan dividen. Nilainya berapa? Nilainya adalah sebesar tadi di soal dibilangnya 70% dari laba yang diperoleh, ya kan? Berarti kan laba yang diperoleh itu kan berapa? 8,6 M. Berarti 8,6 M dikali 70% dikali dengan kepemilikannya PT Bank Bintang ke PT PSP. Jadi dapat nilai 903 juta. Nah, pada tanggal 1 Februari si dividen tunainya itu dibayar, berarti jurnalnya adalah kas pada piutang dividen, ya kan? Nilainya 903 juta. Nah, untuk equity method itu mencatat adanya pembagian laba. Terus pada pembagian dividen akan mempengaruhi nilai investasinya, yaitu investasinya menjadi berkurang. Nah, di sini kita bikin asumsi baru bahwa kepemilikan Bank Bintang menjadi 40% dari total saham yang beredar, dan dividen yang dibagikan yang tadinya 70% menjadi 10%. Oke, jurnal yang pertamanya itu sama, berarti investasi saham pada kas sebesar 4,64 M. Nilainya adalah dari 450 lembar dikali dengan 10.000, nilainya dikali dengan 103, ya kan? Nah, pada saat pembagian laba tadi ketika di cost method itu kita no entry, ya, kita lihat di sini no entry. Tapi kalau equity method karena mencatat adanya pembagian laba, maka jurnalnya adalah investasi saham kita bertambah, kreditnya adalah pendapatan investasi. Nilainya berapa? Nilainya adalah 8,6 M laba dari si PT PSP dikali dengan kepemilikan si PT Bank Bintang, yaitu sebesar 40%. Nilainya 3,44%. Nah, untuk dividennya, ya kan, untuk dividennya itu jurnalnya adalah, nah oke, di sini saya ada salah, sorry. Di sini harusnya jurnalnya adalah bukan pendapatan dividen, tapi investasi saham PT PSP. Sorry ya, salah di sini. Nah, jadi jurnalnya adalah harusnya piutang dividen pada investasi saham PT PSP, nilainya berapa?
8,6M dikali dengan 10% nilai dividen yang dibagikan dikali dengan kepemilikannya PT Bank Bintang di PT PSP. Jadi nilainya adalah 344 juta. Nah, pada tanggal 1 Februari si dividennya itu dibayarkan oleh PT PSP ke Bank Bintang, maka jurnalnya adalah kas yang diterima, kasnya bertambah, kreditnya adalah piutang dividen sebesar 344 juta. Jadi ada dua perbedaan ya. Perbedaan pertama adalah masalah laba. Kalau di cost method tidak ada pembagian laba, kalau di equity method adanya pembagian laba. Terus untuk pembagian dividen, kalau cost method itu kita adalah pada pendapatan dividen, sedangkan kalau equity method itu kita mengurangi investasi sahamnya si PT Bank Bintang. Oke, jelas. Nah, lalu ada penyertaan dari pengalihan kredit. Jadi ceritanya di sini adalah PT Bank Bintang memberikan kredit nih kepada si ASF Multifinance. Tapi si ASF-nya ini pada tanggal 31 Mei 2015 tidak sanggup untuk melunasi kredit dari si Bank Bintang. Nah, dan telah menjadi kredit yang bermasalah. Dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, kredit tersebut dialihkan menjadi penyertaan saham dengan nilai wajar yang disepakati sebesar 10.200 per lembar, ya kan, dengan jumlah sahamnya sebanyak 500.000 lembar. Nah, kredit yang bermasalah tersebut nilainya adalah 5 miliar dengan tunggakan bunganya 300 juta. Nah, kalau di sini berarti kreditnya kita alihkan ke investasi saham. Berarti kan kredit yang diberikan kan kemarin kita udah belajar kredit yang diberikan itu adalah sebagai aset kita kan, sebagai asetnya si bank gitu. Jadi kredit yang tadi sebelah debit karena mau kita convert ya kan mau kita convert ke investasi, maka kreditnya harus kita kreditkan nih sebesar 5,3M, dapatnya dari 5 miliar ya kan, ditambah dengan 3M. Nah, di-convert menjadi investasi saham, penyertaan saham dengan nilai wajar per lembarnya 10.200, jumlah sahamnya 500.000 ya. Berarti kita menambah berarti di-convert ke investasi nih. Penyertaan saham itu investasi, nilainya 5,1 didapat dari 500.000 dikali dengan 10.200. Nah, selisih antara ini maka muncullah rugi dari pengalihan kredit sebesar 200 juta. Nah, oke, sekian untuk pertemuan sekarang mengenai akuntansi pada penyertaan saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.